Kak. Oke, kalau sudah kita lanjutkan kembali ya. Nah, di sini kita sudah bahas sampai pembahasan soal nomor 5, di mana di sini sekarang kita udah dapat DI per DT itu sama dengan GGL per L-nya, atau per induktansinya. Nah, ini kita tulis sebagai persamaan 5.2 di sini ya. Sini sebagai persamaan 5.2. Nah, selanjutnya di sini kondisi ketika begitu arus meningkat ya. Begitu arus meningkat, potensial IL juga ikut meningkat. Tapi laju perubahan arus menurun. Nah, sesaat kemudian arusnya telah mencapai nilai positif, ketika arusnya telah mencapai nilai positif ya. Nilai positif I, sehingga di sini laju perubahan arus menjadi DI per DT itu sama dengan GGL per L dikurang IR per L. Ya, itu kita tulis sebagai persamaan 5.3. Nah, kemudian di sini keadaan ketika arusnya masih terus meningkat, tapi laju peningkatannya itu lebih lambat dibandingkan ketika T sama dengan 0. Ya, pada saat arusnya masih terus meningkat, tapi laju peningkatannya lebih lambat dibandingkan ketika T sama dengan 0. Sehingga nilai akhir arus dapat kita peroleh dengan membuat DI per DT itu sama dengan 0. Maka nilai akhir arus adalah nilai akhir arus yaitu I final itu sama dengan GGL per L. Ini nilai akhir arusnya.
Oke, ini kita tulis sebagai persamaan 5.4. Nah, kemudian coba perhatikan di sini nih, kalian terima dulu ya. Dengan persamaan 5.3, dari persamaan 5.3 dengan kondisi awal 5.2 dan kondisi akhir 5.4 itu solusi ya, persamaan 5.3 dengan kondisi awal 5.2 dan kondisi akhir 5.4. Nah, ini mempunyai solusi seperti ini. Yaitu I sama dengan GGL per R dikali 1 minus eksponensial pangkat minus R per T per tau L atau sama dengan GGL per R sama dengan 1 minus eksponensial oh salah. Ini L ya. Nah, minus T ini salahnya. Eksponensial pangkat minus R T per L ya, sama dengan GGL per R 1 minus eksponensial pangkat minus T per tau L. Nah, ini yang di awal tadi ya. Di review awal tadi kan ada persamaan yang ini nih. Gitu, itu penurunannya dari kondisi awal untuk soal 5.2 dan persamaan 5.4. Gitu. Nah, persamaan ini kita tulis sebagai persamaan 5.5. Ya, dengan tau L itu sama dengan induktansi dibagi hambatannya. Nah, tau L-nya apa? Tau L ini adalah, tau L di sini adalah konstanta waktu induktif. Oke, gitu ya. Nah, sehingga kita sekarang bisa menghitung lama arus mencapai setengah nilai kesetimbangan. Akhirnya. Nah, di mana itu tadi di final ya, kita menggunakan persamaan 5.4 ini. Kan nilai arus akhirnya itu kan ini, IF sama dengan GGL per L. Nah, karena yang diminta itu setengah, berarti setengah dari nilai arus akhirnya atau arus finalnya. Di mana setengah arus final itu kan sama dengan GGL per L. Ya. Oke, kalau bingung nanti bingung. Ini kita tes nanti dulu. Nah, kita tahu bahwa persamaan 5.3 dengan kondisi awal 5.2 dan kondisi akhir 5.4 itu solusinya ini. Jadi di sini kita tulis ini, kalian terima dulu ini solusinya seperti ini. Jadi nilai arus finalnya itu sama dengan solusinya. Ya. Solusinya itu GGL per R 1 minus eksponensial minus T per tau L. Nah, di mana E final ini itu kan sama dengan GGL per L. GGL per L.
GGL per R. GGL per R ya. Ini saya salah nulis. Di sini GGL per R. Bebas banget di lantai bawah, fisika dasar. Iya, lantai 2. Taruh di meja depan. Nah, ini kan setengah I final itu GGL per R sama dengan GGL per R kali 1 minus eksponensial minus T per tau L. Nah, di sini. Oke, ini kedua ruas ada GGL per R, jadi kita bisa coret. Hilang ya. Di sini jadi setengah sama dengan 1 minus eksponensial minus T per tau L. Oke, kita pindah ruaskan. Eksponensial pangkat minus T per tau L itu sama dengan 1 minus setengah. Eksponensial minus T per tau L itu sama dengan 1 minus setengah, nilainya setengah. Oke, karena di sini ada eksponensial, jadi kita bisa len-kan kedua ruas ya. Len eksponensial minus T per tau L dikali len setengah. Oke, ini ada len eksponensial, berarti tinggal pangkatnya. Minus T per tau L sama dengan len setengah. Kan yang dicari adalah berapa lama arusnya, berarti waktunya. Waktu saat arus mencapai setengah nilai kesetimbangan, itu berapa sih lamanya? Jadi T sama dengan, minus T sama dengan tau L dikali len setengah. Minus T. Nah, tau L ini apa? Konstanta waktu induktif, yaitu induktansi dibagi dengan hambatannya. Len setengah. Dikali len setengah. Oke, tinggal kita masukkan nilai dari hambatannya. Nilai hambatannya, nilai induktansi, maaf, nilai induktansi itu 60. Ya, 60 kali 10 pangkat minus 3 Henry dibagi nilai hambatannya sebesar 0,25 kali 10 pangkat minus 3 ohm. Ya benar. Dikali len setengah. Coba dihitung di kalkulatornya nilai len setengah berapa? Berapa nilai len setengah? Len 0,5. Min 0,93. 0,693. 5,69 ya. 693 boleh. Oke, jadi sekarang 60 dikali 0,693 dibagi 0,25. Berapa nih? Nah, ini habis ya. Ini habis. Ini minus, kedua harus ada minus. Jadi tinggal positif. Oke, berapa? 60 dikali 0,693 dibagi 0,25. $166,32. 166,32. Oke, benar ya? 166,32 second atau detik. Nah ini, jadi ini waktu yang dibutuhkan atau lamanya untuk arus mencapai setengah nilai kesetimbangan akhirnya. Itu yang untuk soal nomor 5. Cukup. Nah, cukup panjang. Sebenarnya itu kayak runtutannya sih, dari mana sih persamaan ini nanti, gitu, biar nggak bingung. Kak, boleh ke slide sebelumnya, Kak? Ya, yang soal atau yang ini? Boleh ke slide soal nggak, Kak? Oke, ini soalnya. Nah, nanti untuk soal nomor 5, bisa kalian, kalau masih memahami, bisa kalian baca lagi ya. Baca lagi, belajar lagi, gitu. Ini ya, ini udah saya kasih penjelasannya.
situasinya seperti ini, kemudian persamaannya ini. Nanti bisa kalian baca kembali ya untuk soal nomor 5. Sampai di sini gimana? Bisa mengikuti untuk soal nomor 5? Oke. Oke, lanjut ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, coba perhatikan di sini untuk soal nomor 6. Ada sebuah kumparan dihubungkan secara seri dengan hambatan 10 kilo ohm, kemudian sebuah baterai ideal 50 volt dipasang pada kedua perangkat, dan arus mencapai 2 miliampere setelah 5 milisecond atau mili. Berapakah banyak energi yang tersimpan dalam kumparan pada saat yang sama? Ya. Oke, seperti biasa kita menuliskan dulu diketahui dari soalnya. Di sini kita tulis diketahui hambatannya 10 kilo ohm. Nah, atau 10 kali 10 pangkat 4 ohm. Kita konversi ke dalam satuan ohm. Kemudian GGL-nya itu 50 volt. Nih ya, GGL-nya. Kemudian arusnya 2 miliampere. Kita konversi ke dalam satuan ampere, jadi 2 kali 10 pangkat minus 3 ampere. Kemudian waktunya itu 5 milidetik. Milisecond, kita konversi ke dalam satuan second, jadi 5 kali 10 pangkat minus 3 second. Yang ditanya adalah berapa energi yang tersimpan dalam kumparan. Ya, energi dalam. Energi yang tersimpan. Oke, kita simbolkan UB. U ya, kita simbolkan di sini sebagai U. Berapa sih energi yang tersimpan dalam kumparan pada saat yang sama? Nah, coba perhatikan di sini untuk solusi dari soal nomor 6. Pertama, itu kita menghitung konstanta waktunya. Induktif. Dari rangkaian. Tahu L ya. Nah, untuk menghitung konstanta waktu induktif ini, kita menggunakan persamaan 5.5. Jadi, nggak bisa nih kita menggunakan induktansi dibagi R ini tadi. Karena kita belum tahu nilai induktansinya di soal itu berapa, nggak diketahui. Jadi kita dari persamaan 5.5, yaitu I sama dengan ya GGL per R dikali 1 minus eksponensial pangkat minus T per tau L. Oke, I R per GGL itu sama dengan 1 minus eksponensial pangkat minus T per tau L. Ini ya, sampai sini bisa ya. Jadi ini kita kayak pindah ruas gitu. Jadi I dikali R dibagi GL sama dengan 1 minus eksponensial pangkat minus T per tau L. Gitu. Nah, kemudian di sini pindah ruas, jadi eksponensial pangkat minus T per tau L itu sama dengan 1 minus IR per GGL ya. Nah, karena di sini ada eksponensial juga, kita lenkan ya. Kedua ruas kita lenkan, len eksponensial minus T per tau L sama dengan len 1 minus IR per GGL. Oke, len dan eksponensial. Sini tinggal pangkatnya, minus T per tau L. Len 1 minus IR per GGL ya. Tau L sama dengan, ya jadi tau L sama dengan minus T per len 1 minus IR per GGL. Nah, ini persamaan untuk menghitung konstanta waktu induktif dari rangkaian untuk soal nomor 6. Ini ya.
Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, tinggal kita masukkan aja di sini. Udah tinggal kita masukkan nilai dari masing-masing komponennya. Di mana waktunya tadi itu selama 5 kali 10 pangkat minus 3 detik dibagi len dikali 1 minus arusnya berapa? Arusnya tadi diketahui di soal itu 2 kali 10 pangkat minus 3 ampere dibagi GGL-nya sebesar 50 volt. Ya, ini lupa ya, dikali dengan hambatannya. Hambatannya 10 kali 10 pangkat 3 ohm. Oke. Ya. Coba di sini bantu dihitung. 2 nggak usah deh. Itu dulu. Berarti 5 kali 10 pangkat minus 3 len 1 minus 20 per 50. Nah, coba di sini bantu dihitung. 20 dibagi 50 berapa? Jadi 1 dikurang 2 dibagi 5. Berapa di sini hasilnya? Berapa hasilnya? 5. 1 dikurang 2 dibagi 5. Jadi ini 2 dibagi 5 dulu ya. Baru 1 dikurang hasil dari 2 dibagi 5. Berapa nilainya? Ayo. Coba bantu dihitung. 0,6. 0,6. Nah, sekarang nilai dari len 0,6. Berapa? Min 0,51. Min 0,51. Oke, nah sekarang ini coba bantu dihitung 5 dibagi min 0,51. Ini sama-sama ada bagi, jadi habis ya. 9,8 Kak. Nah, 9,8. Nah, kita peroleh di sini konstanta waktu induktifnya dari rangkaian soal nomor 6 itu 9,8 kali 10 pangkat minus 3 detik. Ya, ini satuannya detik ya, konstanta waktu induktifnya. Oke, selanjutnya kita menghitung besarnya nilai induktansi. Besarnya induktansi. Ya, jadi besarnya induktansi kan kita tahu tadi di awal bahwa konstanta waktu induktif itu sama dengan induktansi dibagi hambatannya. Berarti di sini induktansi itu sama dengan konstanta waktu induktif dikali dengan hambatannya. Gitu ya. Oke, kita masukkan aja. Di sini konstanta waktu induktifnya 9,8 kali 10 pangkat minus 3 sekon dikali hambatan. Diketahui di soal itu sebesar 10 kali 10 pangkat 10 kali 10 pangkat 4. Kok 4 sih? Sepuluh kali 10 pangkat minus pangkat 3 ya, 3 ohm. Jadi diperoleh besarnya induktansi itu sebesar 9,8 kali 10 kali 10 Henry atau 98 Henry. Minus 3 kali 10 pangkat 3. Nah, kita udah dapet nih besarnya nilai induktansi. Nah, baru setelah itu kita bisa menghitung besarnya energi yang tersimpan dalam kumparan.
Nah, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa energi yang tersimpan dalam kumparan ya di sini kasusnya. Secara matematis atau dirumuskan dengan E sama dengan setengah dikali induktansinya, besar induktansinya dikali arusnya kuadrat ya. Atau setengah LI kuadrat. Oke. Udah kita tinggal masukkan aja nilai dari induktansinya tadi sebesar 98 Henry dikali arusnya diketahui di soal itu sebesar 2 kali 10 pangkat minus 3 ampere. Maka diperoleh energi yang tersimpan dalam kumparan itu, bentar, Tinggal ini coret kuadrat itu. ya. Oh iya. Dikuadratkan ini. Lupa. Berarti 2, Oke, Kak. coba dibantu dihitung berarti berapa? 2 kali 98 itu berarti 196 ya, Kak? Oke, 196 ya. 196 kali 10 pangkat, ini dikuadratkan minus 6. Minus 6, nah energi satuannya Joule. Jangan lupa dikasih satuan juga, atau E sama dengan 1,96 kali 10 pangkat minus 4 Joule. Oke, ini untuk soal nomor 6. Jadi besaran energi yang tersimpan dalam kumparan itu sekitar 1,96 kali 10 pangkat minus 4 Joule. Sampai di sini bisa semua mengikuti untuk soal nomor 6. Ada yang ingin ditanyakan? Maaf, boleh ke soal Kak, nomor 6. Soal nomor 6 ya, oke, sebentar. Sebentar ya. Iya Kak. Oke, Oke, ini lagi saving sebentar. Oke, sebelumnya saya ingatkan kembali ya, nanti setelah tutorial silahkan bisa mengisi absensi bagi yang hadir. Nah, untuk link absensinya bisa dicek di deskripsi WhatsApp grup kelas tutorial kita. Gitu. Ini untuk soal nomor 6. Oke Kak, Yang terima lain kasih. gimana? Oke, baik. Yang lain gimana? Ada yang ingin disampaikan? Untuk batas absensi sampai jam berapa, Kak? Ya. Untuk absensi ditunggu sampai jam 9 malam ya, terakhir. Jadi jangan sampai ada yang terlambat untuk mengisi absensi. Nah, salah satu tiket untuk kalian absensi adalah catatan tutorial hari ini. Jadi dipersiapkan juga catatan tutorialnya. Kemudian kalau misalnya terkendala, mungkin terkendala nanti telat mengumpulkan, silahkan bisa langsung konfirmasi ke saya ya. Jadi jangan hilang konfirmasi gitu. Kalau telat, silahkan bisa konfirmasi kenapa alasannya telat gitu. Jadi kan setelah setelah absensi itu saya rekap, benar-benar saya rekap gitu absensinya. Jadi kan sayang banget kalau kalian hadir tapi misalnya mungkin telat absensinya, nanti saya tulisnya kalian nggak hadir gitu, sayang banget. Jadi kehadiran kelas tutorial ini juga wajib ya, karena ini salah satu rangkaian dari kelas besar. Jadi kalian harus wajib juga hadir di kelas tutorial gitu. Oke. Nah, ini sedikit ya yang hadir, 28 orang. Jadi minta tolong diingatkan teman-temannya gitu untuk hadir kelas, nggak hanya kelas tutorial sih, kelas besar juga kelas tutorial. Jadi saling disemangatin, diingatkan untuk terus hadir gitu, kuliah, kelas, ngerjain tugas, atau yang lainnya gitu. Kan kalian teman satu angkatannya nih, kalau bukan kalian, ya siapa lagi?
temennya yang bisa saling ngingetin untuk rajin kuliah gitu sih. Oke. Cukup ya. Cukup karena udah mau jam 4 juga. Sebelum ditutup, seperti biasa kita dokumentasi sebentar untuk berita acara BAP ya, untuk BAP kelas tutorial hari ini. Silahkan teman-teman bisa dinyalakan kameranya ya. Oke, silahkan teman-teman bisa dinyalakan kameranya. Ini masih ada yang belum menyalakan kameranya. Jejaka Purnama, Feby Setiawan, Valencia Lupita, Tina Cynthia, Futi Khairunisa, Naufal Zaki, Asnawa, Sabar Irfan, Valencia Lupita, oke, Naufal Zaki udah, Yunda Ega, Rasti Fatika, Aulia Putra Yandri, silakan bisa dinyalakan kameranya sebentar ya untuk dokumentasi. Oke, baik. Untuk slide yang pertama, oke, ini Aulia Putra Yandri ada di sana. Silakan bisa dinyalakan kameranya ya. Oke, untuk slide yang pertama saya pandu. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, sekali lagi. 1, 2, 1, 2, 3. Oke, baik. Sebentar. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Ini tinggal makin lama makin dikit nih yang join 25 orang. Oke, nanti diingatkan ya temennya untuk bisa join kelas tutorial gitu. Oke, saya tutup. Demikian kelas tutorial hari ini. Semoga yang sedikit tadi dapat bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih ya buat kalian yang udah join. Jangan lupa dipersiapkan catatannya gitu dan mengisi absensi gitu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Sorry Kak, baru menaikkan ibadah puasa Kak. Kak.